Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat unit testing untuk project Express.js, kemudian Prisma dan Jest. Ini merupakan pertanyaan dari teman-teman terkait kesulitan membuat mockup untuk unit testing project Express.js yang menggunakan Prisma dan Jest. Apa aja agennya akan kita pelajari. Kita akan berkenalan dulu dengan Jest dan Prisma. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas, kita review sedikit. Kemudian kita juga harus tahu pentingnya testing dalam pengembangan aplikasi. Kita nanti akan konfigurasi Prisma, kemudian instalasi dan konfigurasi Jest, buat mockup untuk Prisma, dan kita melakukan unit test. Apa itu Prisma? Prisma adalah alat dan ORM atau Object Relational Mapping yang modern untuk bekerja dengan database di aplikasi berbasis Node.js dan TypeScript. Prisma menyediakan cara yang efisien untuk mengelola dan berinteraksi dengan database menggunakan TypeScript atau JavaScript. Nah, berikut beberapa fitur utamanya. Dia bisa modeling database, kemudian ada migration, kemudian ada client API, dan autocomplete. Ini sangat membantu developer untuk mempercepat pembuatan project. Kemudian apa itu Jest? Jest adalah kerangka kerja testing JavaScript yang dirancang untuk memastikan kode Anda berjalan dengan benar. Jest terutama digunakan dengan proyek berbasis React, tapi juga mendukung aplikasi Node.js dan TypeScript. Nah, beberapa fitur utamanya yaitu bisa melakukan snapshot testing, mockup dan space, kode curve, asynchronous testing, dan sebagainya. Ini yang banyak digunakan dan cukup populer untuk Jest. Bagaimana untuk menggunakannya? Teman-teman bisa kunjungi untuk Prismanya ya. Teman-teman kunjungi Prisma.io, doc, dan di sini ada unit testing. Dan untuk Jest-nya, teman-teman kunjungi jest.io. Saya akan sederhanakan. Silakan teman-teman buat projectnya dengan membuat folder dan membukanya dengan Visual Studio Code. Saya sudah membuat folder namanya Mocking Jest. Nah, kita akan inisiasi dulu projectnya. Saya akan buka terminal. Nah, seperti ini. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js. Saya menggunakan Node.js versi 22.11. Nah, disarankan juga buat teman-teman yang belum ada dasar JavaScript dan Express.js, sebaiknya pelajari dulu terkait dengan JavaScript dan Express.js. Untuk playlistnya di channel ini sudah ada, silahkan cek dan pelajari terlebih dahulu. Kita akan init projectnya dengan menggunakan npm init seperti ini. Kita inisiasi dulu projectnya. Kalau misalkan kita lihat, sekarang sudah ada packet.json. Kita besarkan sedikit. Kemudian kita akan install beberapa kebutuhan dasar. Di antaranya kita membutuhkan Express. Kita akan install Express versi 5 yang terbaru ya. Express versi 5 dan Prisma Client. Kemudian untuk developernya kita akan install Prisma. Saya akan install Prisma. Oke, kemudian kita akan install untuk Jest. Teman-teman buka jest.io, kemudian doc, pilih get start. Kita akan install untuk Jest-nya. Kita pilih yang ini, npm install sepdep Jest. Ini sama aja dengan yang tadi. Kita simpan sebagai development. Ini kita install. Oke, kemudian kita akan lengkapi. Ini kan untuk Jest-nya. Nah, kita akan gunakan ini ya, Babel. Karena kita ngodingnya dengan cara
ES modul. Jadi kita membutuhkan bantuan Bubble. Teman-teman bisa pilih yang using Bubble ini. Nah, kita akan install yang ini. Kita install lagi untuk Bubble-nya. Oke, ini sudah terinstall. Nah, kita akan lengkapi config-nya. Bisa buka lagi. Di sini ada panduan ya. Kita harus buatkan bubble.config.js di root direktorinya. Bagian rootnya, kita akan buatkan file bubble.config-nya. Ini tinggal di copy. Bagian yang ini ya, kita copy. Dan kita tambahkan ke sini. Oke. Dan kita juga akan memodifikasi untuk packet.json. Kita akan tambahkan untuk tes. Nah, tesnya ini kita akan ganti dengan Jest ya. Ini sebelumnya echo, kita akan ganti dengan Jest. Nah, kemudian kita tambahkan juga untuk start. Ini kita akan gunakan node, nanti menggunakan src server.js. Ini. Dan kita juga nanti akan menggunakan type-nya modul ya. Tambahkan di sini type. Kita pilih yang modul. Kita save. Nah, ini untuk config ada Jest dan juga type-nya. RC juga sudah. Sekarang kita akan buat untuk Prisma. Nah, untuk Prisma kita buka lagi. Kita buat dulu database-nya yang nanti akan kita gunakan. Kita akan gunakan MySQL. Nah, kita gunakan misalkan nama database-nya JSTest ya. Kita buat di sini new. Kita tambahkan dan kita run. Ini sudah tersimpan database barunya. Kita close. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di bagian Prisma. Ini ada get start. Nah, silahkan dipelajari. Saya akan percepat. Saya gunakan npx. Kemudian saya akan init. Saya pilih providernya MySQL. Oke, ini sudah terbentuk ya. Nah, kita tinggal lengkapin yang tadi belum selesai. Ini, nah, kita akan ganti MySQL-nya sudah benar. Usernya saya gunakan root. Passwordnya saya kosong, nggak pakai password. Kemudian localhost 3306. Nah, tadi nama database-nya adalah JSTest. Kita ganti dengan JSTest. Oke, ini env-nya. Kemudian skemanya ini kita belum ada Prisma ya, coloringnya. Kita akan install. Ini kita cari di sini Prisma. Di sini ada Prisma yang dibuat oleh prisma.io. Kita install. Oke, kita close. Nah, sekarang sudah ada coloringnya ya, Prismanya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan model. Kita akan buat di sini model. Saya contohnya kasih nama user. Nah, di sana ada ID, tipe datanya integer. Ini adalah primary key. Kemudian kita akan kasih defaultnya. Ini auto increment. Jadi dia akan bertambah otomatis 1. Kemudian saya akan kasih name. Tipe datanya string, mail, tipe datanya string, dan ini harus unique. Nah, kita save. Nah, dia sudah rapih ya. Nah, kita akan lakukan migrate. Nah, kita akan px dan Prisma. Kita
Kita akan migrate, kasih namanya init aja ya. Ini kita enter. Nah, ini sudah termigrasi. Nah, kalau misalkan berhasil, kita akan mendapati di sini migration ini ya. Kemudian di sini ada skema migrasinya. Ini sudah dibuatkan. Oke, ini Prisma modelnya sudah. Nah, sekarang kita akan tambahkan folder src di dalam projectnya. Kita akan new folder src. Nah, di dalam src pertama kita akan buat satu buah file Prisma client. Nah, client.js. Nah, dalam Prisma client kita tinggal import saja. Misalkan Prisma client dari Prisma. Ini ya. Nah, ini kita ambil dari Prisma client langsung aja seperti ini. Nah, dan kita akan buatkan sebuah konstanta Prisma. Kita buatkan new Prisma client dan kita akan ekspor Prisma. Oke, ini untuk pembuatan koneksi Prismanya. Selanjutnya kita akan buatkan untuk controllernya. Kita akan buat satu folder controller. Nah, di dalamnya kita akan buat user controller. User controller.js. Nah, dalam user controller kita akan import dulu Prismanya. Nah, tadi kita memiliki Prisma yang ada di ini Prisma client. Nah, kita ambil dari sini Prisma client ya. Kemudian kita akan ekspor on misalkan get user by ID. Ini contohnya ya. Ini sebuah asinkronus request dan respon. Panjang ya. Request. Nah, dan kita tambahkan arrow function. Pertama, kita akan ambil param ID yang dikirimkan oleh pengguna. Selanjutnya kita akan buat objek user. Kita akan ambil dari white Prisma, kemudian user. Nah, kita akan find unique. Nah, seperti ini. Ini kita akan cari berdasarkan where. Nah, kondisinya tadi kita memiliki ID ya. Nah, ini kita akan cari yang ID-nya. Kita akan parse integer. Kemudian kita kasih ID. Ini kita kasih digitnya 10. Kalau misalkan mau tanpa 10 juga boleh ya. Dan kita akan cek jika usernya ada. Jika user, nah kita akan kasih respon 100 200, kemudian kita kasih usernya. Kalau misalkan tidak ada, kita akan kasih 404. Kemudian kita kasih user not found. Ini sederhana aja supaya tidak terlalu panjang ya. Kemudian kita akan buat route-nya. Saya buat folder baru lagi untuk route. Nah, dalam route-nya kita kasih user route. .js. Nah, user route-nya kita buat dari Express.
Kita akan import express from express, dan kita akan import lagi. Kita tadi memiliki get user by ID dari controller user ya. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah konstanta router. Kita akan ambil dari express router. Nah, kita akan buatkan user, kita panggil get by ID-nya ke sini. Kalau sudah, kita tinggal ekspor routernya. Kita ekspor route-nya. Jadi kita nanti memiliki endpoint, user, dan ada parsing ID-nya. Kita panggil ke get by ID. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan server. Kita buat file server.js. Ini server ada di dalam src ya. Nah, server ini kita akan isi dengan pemanggilan. Kita panggil express-nya, import express from express. Ini kontrolnya bukan controller tapi router. Router. Ini namanya ini router, harusnya tadi tapi gak apa-apa, kita kasih nama user router aja. Tapi jadinya autocomplete-nya tidak kelihatan ya. Ini kita instansi user routernya, kita ambil dari route.user router. Selanjutnya saya akan buat lagi sebuah konstanta router. Kita akan ambil express router, dan kita akan salah ya. Ini harusnya seperti ini aja. Kita ulang cons app dulu ya. Ini jadinya express. Nah, di sini baru kita akan buatkan use-nya JSON. Kita use. Nah, kita kasih endpoint-nya API, dan kita panggil user router. Ini selanjutnya kita akan cek nih, jika env-nya ada, kita akan jalankan. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kenapa di sini ada ekspor, supaya nanti kita bisa lakukan dengan tes ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita akan buatkan untuk testingnya. Ini kan kita coba dulu ya, dengan jalankan dulu. Error nggak dia? Tadi kita memiliki untuk jalanin ini ya, rc server.js. Jadi kita bisa npm run start. Kalau misalkan start sebenarnya nggak perlu pakai run ya. Nah, ini server running di port 3000. Nah, kita bisa coba dulu dengan menggunakan test.http. Nah, kita coba di sini get user by ID. Nah, tadi kita memiliki metodenya adalah get. Kita lihat lagi di sini ada route, metodenya get. Kemudian endpointnya http, localhost, portnya dari 3000, endpointnya ada API. Tadi kan kita di server ini ada API ya. Kemudian di route-nya ada user. Nah, kita tinggal tambahkan misalkan
1. Kita save, kita send. Ini cannot get user. Nah, ini double ininya ya. Kita close, kita send, user not found karena emang 1 belum ada. Kita coba sekarang tambahkan dulu di sini ada tabelnya user. Kita kasih ya 1 row, kita kasih plus. Ini auto increment, misalkan pkode dan emailnya pkode@gmail.com. Oke, kita checklist. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kita send. Nah, ini sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan lakukan testing. Ini bisa kita close, ini juga bisa kita close. Kita akan ubah dulu. Sebelumnya ini ada bubble.config.js. Kita akan ubah jadi bubble rc. Bubble rc tambahkan dot ya depannya, dot bubble rc. Nah, ini akan kita ganti isinya dengan JSON. Ini kita ganti dengan JSON seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita akan tambahkan config untuk JS. Kita buat file baru di sini. Kasih namanya js.config.js. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan keterangan file yang bisa dibaca oleh si JS. Nah, setiap file tesnya kita akan kasih nama tes ya, seperti ini. Kita save. Nah, ini sudah. Kemudian di Packet kita perlu menginstal beberapa dependensi tambahan, diantaranya Supertest dan JSMock ya. Ini kita close dulu. Nah, kita npm install. Nah, kita install Supertest. Nah, kemudian npm install, kita juga JSMock ini ya, kita install. Oke, jadi kita sudah tambahkan Supertest dan juga mocknya ya. Nah, kita bisa close dulu. Nah, ini bisa kita close. Sekarang kita akan buat folder tesnya. Kita buat di luar sini untuk tes. Nah, saya akan kasih nama filenya server test.js. Nah, seperti ini. Pertama kita akan import dulu untuk super testnya. Dan kita akan import juga JSMock-nya. Nah, kemudian kita juga akan panggil Prisma dan juga app-nya. Prisma dan app. Nah, kita import dari yang sebelumnya harus sama ya. Kalau misalkan kita langsung tidak menggunakan koneksi yang sama, ini akan error. App juga kita panggil dari server yang ini. Kalau misalkan berbeda, ini juga akan error. Pastikan menggunakan yang sama ya. Prisma ini kita ambil dari Prisma yang kita gunakan untuk koneksi tadi. Dan servernya kita gunakan server yang kita gunakan untuk ngeload yang ini. Jadi harus sama. Kalau misalkan beda, nanti dia pasti tidak bisa di mock datanya. Ini kita akan load untuk JSMock-nya. Selanjutnya, before each-nya kita akan jalankan Prisma. Dan before all-nya kita akan jalankan server dengan port yang berbeda. Sebelumnya kita jalankan dengan port 3000. Ini kita jalankan dengan port 4000. Dan setelah semuanya selesai, kita akan close koneksinya. Ini persiapan dasarnya untuk unit test mock Prisma ya, seperti ini.
Yang selanjutnya ini testingnya normal, sama dengan yang biasa dilakukan. Pertama kita akan buatkan dulu untuk describe-nya. Nah, di sini kita tambahkan kondisinya. Jika misalkan harusnya ada seperti apa responnya. Ini kita akan buat dummy datanya. Kita tidak akan menggunakan data dari database ya. Makanya juga kita buat mock-nya. Kemudian kita akan tambahkan ke dalam Prisma dummy data ini. Nah, setelahnya kita baru panggil endpoint-nya. Nah, endpoint-nya kita panggil berdasarkan data dummy yang tadi kita buat. Nah, ini responnya harusnya 200 dan user. 200 dan user di mana? Di sini. 200 dan user. Kita save. Karena sebelumnya kita menggunakan ini ya. Nah, ini HTTP YARK ini konflik. Jadi harus kita disable dulu. Ini kita akan disable. Kita restart. Kita close. Nah, kalau misalkan sudah, nanti dia akan terbaca oleh Jest. Nah, Jest-nya pastikan sudah diinstal juga teman-teman. Ini saya sudah install Jest. Nah, jadi ini dia bisa ngeload. Tuh, lihat. Dia checklist ya. Jadi ini proses untuk tesnya dia berjalan. Nah, selanjutnya kita akan coba tes kalau misalkan usernya kosong. Tambahkan ke sini. Kita tambahkan, tutup lagi. Kalau usernya kosong, kita misalkan kasih ID 2. Nah, misalkan ID 2 ini kita kasih prismanya kosong, 0. Karena kita definisikan kalau misalkan 2 tidak ada lah istilahnya. Dan kita panggil endpoint-nya dengan ID 2. Nah, kita akan dapatkan respon 404 not found. Ini harus sama dengan yang ini ya, 404, dan ini message-nya harus sama juga. Ini kita ganti ya. Ini harus sama. Kalau misalkan beda, dia akan error. Kita save, dia langsung load. Nah, ini berhasil ya. Jadi kita nge-mock up simulasi data dengan dummy data seperti ini. Kita panggil endpoint-nya, kemudian kita cek apakah hasilnya 200 yang ini dan user kita dapatkan true ya, checklist. Artinya berarti proses bisnisnya ini sudah sesuai. Kemudian kalau misalkan data yang tidak ditemukan, ini isinya adalah 0. Maka kita mendapatkan pesan ini 404 dan juga user not found. 404 user not found, hasilnya benar. Nah, itu tes mockup untuk Prisma menggunakan Jest kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.